Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Ruliati, NIM 8580 95452. Pada video ini saya akan melakukan percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan pada kacang hijau. Tujuan pada percobaan ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah gelas berisi air untuk merendam kacang hijau, gelas yang sudah diberi label konsentrasi larutan deterjen, kertas saringan diganti dengan kapas, deterjen bubuk, kacang hijau, gelas takar, gelas 1000 ml, aluminium foil, air, sendok, dan penggaris. Langkah pertama, rendam kacang hijau ke dalam gelas plastik yang berisi air. Biarkan rendaman kacang hijau selama beberapa menit. Sedangkan kacang hijau yang kita pilih adalah kacang hijau yang tenggelam. Apabila ada yang mengapung, tidak kita pilih dilakukan percobaan. Langkah kedua, masukkan kapas ke dalam gelas berukuran 500 ml yang sudah diberi label 1-6 dan label kontrol untuk air ledeng atau PDAM. Setelah selesai seperti ini, dilanjutkan dengan langkah yang ketiga, yaitu kita mulai membuat larutan konsentrasi deterjen yang terdiri dari 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, dan 3,1% serta larutan kontrol. Caranya yaitu kita masukkan 1 sendok teh deterjen ke dalam gelas yang berukuran 1000 ml. Lalu kita mulai aduk-aduk saja sampai merata. Setelah larutan kita aduk tadi, masukkan larutan tadi ke dalam gelas 100% sebanyak 500 ml. Larutan 100% telah kita dapatkan. Selanjutnya, untuk membuat larutan 50%, tambahkan air ledeng atau PDAM ke dalam gelas 1000 ml yang airnya tinggal setengah. Tambahkan sampai penuh. Kemudian masukkan larutan tadi ke dalam gelas yang berlabel 50%, diisi sampai penuh. Sekarang larutan 50% sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan membuat larutan berkonsentrasi 25%. Masukkan air ke dalam gelas 1000 ml yang tinggal setengah tadi, diisi sampai penuh. Masukkan larutan tadi ke dalam gelas yang berlabel 25%, diisi sampai penuh. Larutan deterjen berkonsentrasi 25% sudah kita dapatkan. Selanjutnya membuat larutan berkonsentrasi 12,5%. Tambahkan air ledeng atau PDAM ke dalam gelas 1000 ml yang tinggal setengah tadi, diisi sampai penuh. Masukkan larutan tadi ke dalam gelas yang berlabel 12,5%, diisi sampai penuh. Larutan berkonsentrasi 12,5% sudah didapatkan. Selanjutnya kita akan membuat larutan yang berkonsentrasi 6,25%. Caranya masih sama, masukkan air ke dalam gelas takar yang berukuran 1000 ml yang tinggal setengah tadi, diisi sampai penuh. Masukkan air ke dalam gelas yang sudah diberi label konsentrasi deterjen 6,25%. Diisi sampai penuh. Larutan berkonsentrasi 6,25% sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan membuat larutan yang berkonsentrasi 3,1%. Caranya masih sama, masukkan air ledeng atau PDAM ke dalam gelas takar 1000 ml yang tinggal setengah tadi, diisi sampai penuh. Setelah itu masukkan larutan konsentrasi deterjen ke dalam gelas yang berlabel 3,1%, diisi sampai penuh. Larutan berkonsentrasi 3,1% sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan membuat larutan kontrol dengan menggunakan air ledeng atau PDAM. Masukkan ke dalam gelas plastik yang sudah diberi label kontrol. Diisi sampai penuh. Sekarang larutan kontrol telah kita dapatkan. Langkah yang keempat, masukkan biji kacang hijau ke masing-masing gelas larutan yang telah diberi label. Setelah selesai, rendam kacang hijau di dalam larutan deterjen selama 5 menit. Setelah 5 menit, keluarkan biji kacang hijau dan masukin ke dalam masing-masing gelas yang berisi kapas yang telah diberi label.
Label 1 untuk 100%, label 2 untuk 50%, label 3 untuk 25%, label 4 untuk 12,5%, label 5 untuk 6,25%, label 6 untuk 3,1%, dan label kontrol. Selanjutnya untuk langkah yang keenam, masukkan larutan deterjen secukupnya ke masing-masing gelas yang sudah diberi label 1-6 dan label kontrol. Langkah yang ketujuh, tutup masing-masing gelas dengan aluminium foil agar tidak ada cahaya yang masuk. Setelah masing-masing gelas ditutup dengan aluminium foil, lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Pada setiap pengamatan, ukur panjang akar dengan menggunakan garis dari luar gelas. Ini adalah hasil perkecambahan selama 24 jam. Ada beberapa kecambah yang tumbuh, ada juga beberapa kecambah yang tidak tumbuh. Setelah 48 jam perkecambahan, kacang hijau yang direndam dengan presentasi deterjen tinggi, warna pada biji berubah dan pertumbuhannya terhambat, sedangkan semakin rendahnya presentasi deterjen dalam air, perkecambahan akan berlangsung dengan baik. Sedangkan biji kacang hijau yang menggunakan air PDAM atau leden tidak terjadi perubahan warna pada biji dan pertumbuhannya berlangsung baik mencapai 5 mili. Dapat disimpulkan bahwa deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan pada kacang hijau karena deterjen mengandung bahan kimia dan sifatnya mencemari lingkungan dan tumbuhan. Baiklah, sekian video tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.